Jalan raya di IKN bisa otomatis mengisi daya kendaraan listrik yang berjalan di atasnya. Apple adaptasi teknologi NASA pada iPhone 15 Pro dan Pro Max. Universitas Brawijaya Malang bangun game center khusus untuk mahasiswanya. Hai guys, selamat datang di segmen High News by High Electronic, di mana kami akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru, dan terdepan, yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian. Teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Dian dan rekan saya Dilan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selengkapnya di High News. Sebelum masuk ke berita pertama, kita mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube High Electronic. Jangan lupa untuk langsung di-subscribe dulu sekarang dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi yang bakal terus kita update di channel ini. Langsung aja kita masuk ke berita pertama nih. Silakan Dilan. Pemerintah Indonesia siapkan IKN untuk adaptasi konsep Smart City atau kota pintar dalam pembangunannya. Menurut tim peneliti dari Cluster Riset Digital Business and Economics, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kota pintar sendiri adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, keberlanjutan, dan pengalaman warga dalam suatu kota. Teknologi informasi dan komunikasi memadukan berbagai aspek kehidupan di kota pintar dan membantu pembuatan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Hal ini mencakup transportasi, energi, infrastruktur, layanan publik, lingkungan, dan aspek-aspek lainnya. Dilansir dari artikel resmi Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, September 2023, IKN berada dalam proses pembangunan tahap 1 dan progresnya telah mencapai 38,1%. Pembangunan tahap 1 sendiri merupakan tahap pembangunan infrastruktur dasar IKN yang beberapa diantaranya mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan ke kawasan IKN. Dalam kesempatan lain, Danis juga sempat mengungkapkan bahwa kemungkinan jalan-jalan di IKN nantinya akan menjadi electric charging lane. Electric charging lane sendiri merupakan infrastruktur jalan yang memiliki sistem yang mampu menghasilkan ladang elektromagnet yang mampu mentransfer energi ke dalam penerima yang tertanam di kendaraan listrik, kemudian melakukan pengisian daya baterai kendaraan listrik tersebut. Teknologi ini mampu untuk melakukan pengecasan pada saat kendaraan listrik berjalan, sehingga kendaraan listrik juga tidak perlu untuk membawa baterai dengan kapasitas besar dan membuat harga kendaraan lebih terjangkau dan lebih ramah lingkungan. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menerapkan konsep serupa, salah satunya adalah Swedia. Swedia sudah pernah menerapkan konsep jalan beraliran listrik menggunakan rel yang bisa mengecas bus listrik pada tahun 2018 dengan membangun infrastruktur jalan yang dilengkapi dengan koil kumparan tembaga sepanjang 1,5 meter yang tertanam di bawah aspal jalan. Namun, Danis mengungkapkan bahwa teknologi electric charging lane ini milik IKN nantinya akan berbeda dengan teknologi milik Swedia tersebut. Danis tak mengungkapkan secara pasti teknologi mana yang akan dipakai untuk IKN. Meski begitu, Danis menjelaskan jalan yang bisa ngecas kendaraan berlistrik akan dicoba di area tertentu. Kira-kira teknologi seperti apa yang akan dipakai di IKN nanti ya, Omis? Coba komen di kolom komentar. Selanjutnya ada Apple yang baru saja merilis beberapa produk terbarunya pada helatan Apple Event yang diadakan di California, Amerika Serikat pada 13 September 2023 lalu. Pada helatan bertajuk Wonderlust tersebut, Apple memperkenalkan 3 line-up produk terbarunya, yaitu iPhone 15 series, Apple Watch 9 series, dan Apple Watch Ultra 2. Uniknya, pada seri iPhone kali ini, smartphone tersebut tidak lagi menggunakan stainless steel seperti seri-seri iPhone sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Apple menggunakan titanium sebagai material bodi atau housing smartphone tersebut. Material titanium sendiri adalah material yang sama seperti material yang digunakan sebagai bahan pembuatan bodi pesawat ruang angkasa milik NASA. Material ini digunakan sebagai salah satu campuran bahan pembuatan pesawat luar angkasa karena sifat dasarnya yang kuat, ringan, tahan korosi, dan juga tahan panas. Lalu apa istimewanya bodi titanium dari seri iPhone terbaru Apple? Apple mengklaim bahwa dengan menggunakan titanium sebagai material housing smartphone-nya akan membuat smartphone tersebut menjadi iPhone paling ringan yang pernah mereka buat. Selain itu, karena titanium memiliki strength to weight ratio yang paling tinggi di antara material metal lain-lain, maka seri iPhone ini juga akan memiliki kelebihan yang menjadikannya lebih kuat dan tahan banting. Sayangnya, bodi atau housing titanium ini hanya dibuat oleh Apple eksklusif untuk seri Pro mereka, yaitu iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Apple menyediakan 4 varian warna titanium untuk seri iPhone tersebut, yaitu natural, black, blue, dan white. Selain menggunakan bodi titanium, beberapa spesifikasi iPhone 15 Pro dan Pro Max lainnya adalah menggunakan port USB-C konektor untuk mendukung transfer speed yang super cepat, hingga 10 GB per second. Action button yang fungsinya bisa disesuaikan secara personal,
Chip A17 Pro Bionic dengan 6 core CPU dan 6 core GPU untuk mendukung pengalaman gaming yang maksimal, kamera utama 48 megapiksel dan 5 kali telefoto kamera dengan focal length hingga 120 mm, dan perekaman video hingga resolusi 4K 60 fps. Untuk harganya, iPhone 15 Pro dibanderol dengan harga mulai dari $999 atau setara dengan Rp15.357.577 untuk tipe dengan memori 128 GB. Sedangkan iPhone 15 Pro Max dibanderol dengan harga mulai dari $1.199 atau setara dengan Rp18.432.167 untuk tipe dengan memori 256 GB. Kira-kira berapa ya harga iPhone ini saat resmi masuk di Indonesia nanti? Coba komen di kolom komentar ya, homies. Berita terakhir datang dari salah satu universitas negeri di Kota Malang, Jawa Timur. Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom Universitas Brawijaya telah membuka pintu bagi mahasiswanya ke dalam dunia hiburan yang interaktif yang menggembirakan. Pada hari Rabu, 6 September 2023, Filkom Universitas Brawijaya meresmikan Game Corner, sebuah ruangan eksklusif yang diperuntukkan bagi mahasiswanya untuk melepaskan penat dan mengisi waktu luang mereka di antara jadwal perkuliahan yang padat. Game Corner ini merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Ilmu Komputer UB dan Bank Rakyat Indonesia. Ruang ini terletak di lantai 1 gedung F Fakultas Ilmu Komputer UB yang berada tepat di depan loket pelayanan akademi kampus. Game Corner Filkom tidak hanya menjadi tempat santai bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi wadah bagi mereka untuk mengasah keterampilan bermain game dan menggali inovasi dalam pembuatan game. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 unit PlayStation 5, 2 unit Xbox dan 1 unit PC gaming Asus ROG dengan spesifikasi yang siap memanjakan mahasiswa. Peresmian Game Corner ini disambut antusias oleh Dekan Filkom dan anggota pimpinan dekanat serta fakultas, perwakilan dari Bank BRI dan beberapa mahasiswa Filkom yang tidak sabar mencoba konsol game yang tersedia. Dalam pidatonya, Dekan Filkom UB Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSIM TPHD, menyatakan harapannya bahwa inisiatif ini akan menjadi alternatif menarik bagi mahasiswa yang sering mencari kegiatan di luar jam kuliah. Selain itu, Game Corner di Filkom UB juga bertujuan untuk mendorong perkembangan game di kalangan mahasiswa. Fakultas ini memiliki laboratorium MGM atau Mobile Game and Multimedia yang mendukung pengembangan game. Dan mahasiswa yang berbakat dalam dunia game diharapkan dapat mengasah kemampuan mereka di sini dan bahkan berpartisipasi dalam kompetisi game. Meskipun dinamakan Game Corner, ada aturan yang perlu diperhatikan nih oleh pengunjung. Ruangan ini hanya akan dibuka di luar jam kuliah untuk memastikan bahwa fokus pada kegiatan akademik tetap menjadi prioritas. Selanjutnya akan ada prosedur operasional standar atau SOP untuk mendapatkan izin penggunaan konsol game. Keberadaan Game Corner ini diharapkan dapat memupuk semangat kebersamaan dan kreativitas di kalangan mahasiswa Filkom UB. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan kebutuhan generasi muda, inisiatif-inisiatif seperti ini pasti akan sangat diapresiasi oleh mahasiswa. Seru ya, sambil nunggu jam kosong bisa nyantai dulu nih sambil main game. By the way nih Kak Dilan, dulu waktu kuliah ada Game Corner juga nggak nih di kampusnya? Nah itu tuh sayangnya Dian, kenapa baru diresmiin sekarang nih? Kayaknya kalau sekarang gue masih kuliah di UB nih, gue bakal sering main deh ke gedung teman-teman yang ada di Filkom. Oh iya, kalau soal berita pertama tadi gimana menurut Dian? Possible nggak kalau misalnya nanti bakal ada jalan raya yang bisa ngecas kendaraan listrik nih secara otomatis? Kalau menurut aku sih possible ya Kak, apalagi teknologi ini tuh juga diterapkan di beberapa negara luar. Contohnya nih, kita sebut aja Jerman dan Swedia. Tapi sampai dengan akhirnya proyek IKN ini selesai sesuai proyeksi Kementerian PUPR di 2045 nanti, kayaknya kita harus bisa banyak sabar nih sambil udah pada gendong cucu nih, ya kan? Baiklah, sekian High News kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton High News nih, biar kalian nggak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Oke deh Kak, sekarang kita tutup dulu aja kali ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Serta nyalain juga nih lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan segmen High Elektronik lainnya. Saya Dilan. Saya Dian. Pamit, sampai jumpa di video berikutnya. See you.